Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam semuanya, saudaraku dimanapun berada. Kita mungkin untuk malam ini kita podcast ya, podcast kali ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena bintang tamunya ini luar biasa pengalamannya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kita, mungkin di benak kita, di benak saudara-saudara semua di sana. Ada di dalam benak kita bertanya, apa sih rasanya? Bagaimana sih? Nah, itu nanti akan terjawab berhubungan dengan supranatural ya masih. Nah, tentang apa? Tentang nanti saya bahas tentang genetik ya. Genetik satu. Ya, selain genetik ada lagi yaitu tentang pengalaman apa ya? Mungkin saudara tahu. Contohnya tahunya apa? Tahu pekerjaan saya seperti apa, yaitu dari hutan ke hutan, dari kebun ke kebun gitu. Tapi bukan bertani ya sayangnya gitu. Sayangnya bukan bertani. Kalau orang lain tuh dari hutan ke hutan nyari duit, banyak ya duitnya karena bertani, bercocok tanam. Nah, kalau saya dari hutan ke hutan itu ngapain gitu ya, dari hutan belantara ke hutan belantara gitu. Hanya untuk apa ya? Hanya untuk berjumpa dengan sang raja hutan gitu kasarnya ya. Nah, jadi bagaimanakah perasaannya jika seorang paranormal seperti saya ya mempunyai seorang istri? Seperti apakah istrinya, seperti apakah rasanya ya menjadi seorang istri paranormal? Nah, mungkin ada yang bertanya ya, gue kalau jadi istrinya dia gimana ya rasanya ya gitu. Nah, pasti takut kayaknya. Nah, nanti kita coba tanya-tanya pengalamannya ya. Kebetulan beliau pernah bersuami sama profesinya seperti saya gitu, sama profesinya seperti saya ya. Terkadang pergi ke hutan ngobatin orang yang terkena santet, yang terkena sihir, yang terkena macam-macam penyakit yang diakibatkan oleh jin ya. Nah, apakah ada efeknya ke keluarga? Nah, pasti ada yang bertanya ke situ ya. Ini banyak banget kayaknya nih. Apakah jika kita menjadi seorang paranormal, membantu banyak orang yang sakit, yang membutuhkan, apakah ada pengaruhnya ke keluarga? Nah, ini banyak yang bertanya pasti ya. Nah, nanti akan terjawab. Rasa penasaran Anda akan terjawab. Satu, gentik. Dua, ya. Saya tanya ke ibu dulu kayaknya ya. Saya tanya ke ibu dulu. Selamat malam, Ibu. Malam. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Sari. Ibu Sari, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama. bersedia hadir di sini bersama kita ya. Sama-sama. Bersedia berkumpul bersama kita di sini. Sangat senang saya kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena sang ibunda dengan sang ananda ya. Iya. Ini putra Ibu yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Ada lagi? Yang nomor satu yang di Cawilor. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Bontot berarti. Berarti bontot ya. Ini bontotnya luar biasa sih ya. Selamat malam. Jejen ya namanya. Iya. Gimana kabarnya Jejen? Baik Kang, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Usianya berapa nih Jejen saat ini? 26 Kang. 26. Iya. 26, masih muda banget ya usianya 26. Iya. Tetapi di sini jejaknya cukup luar biasa ya. Jejak pengalamannya cukup luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jejaknya luar biasa. Sorry ya, tadi saya nulis dulu. Ada yang mau saya tanyakan ke Ibu dulu nih tentang tadi yang rasa penasaran kita mungkin belum terjawab. Nah, Bu,
saya Iya. bertanya sedikit ke arah Iya. pribadi ya. Ya, Mohon maaf sebelumnya nih ke arah pribadi. ya nggak apa-apa. Karena banyak di luar sana yang pasti berpikir menjadi seorang istri paranormal itu seperti apa. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak dialami oleh kita yang menjadi istri orang biasa gitu. Gitu. Silakan Bu, ada yang bisa Ya, dijawab. itu rasanya ya kalau saya suka ngedeketin tuh pengen tahu aja gimana nanti ke depannya kayak apa gitu. Ya pengen bisa aja gitu. Oh, Ibu Pengen- juga malah pengen bisa? Wah, luar Pengen biasa. ngikutin jejaknya Masya gitu. Allah, luar biasa. Ini nggak takut, malah pengen ikut jejaknya coba. Dikira saya takut, ternyata enggak. Ternyata Nggak. malah ingin ikut Nggak. ya ya. Karena saya penasaran gitu. Iya. Pengen ngikutin jejaknya dan ternyata jejak itu beliau turunkan kepada saya gitu. Oh iya iya. Diturunkan maksudnya Ibu Ya, diajarkan maksudnya atau gimana? diajarkan gitu ya dari segi apapun gitu. Yang bagus-bagus aja karena dia katanya nggak punya yang hitam atau nggak punya yang apa-apa gitu. Iya. Gitu aja. Nah, selama mengikuti beliau, berarti boleh dibilang mantan ya, karena Iya. sudah almarhum ya Bu ya, Iya, kebetulan. iya. Nah, tapi saya juga sempat mendengar nama besarnya ya, Iya. karena kebetulan memang bukan orang lain gitu. Iya. Nah, saya sempat mendengar perjuangannya beliau saat mengobati dan lain-lain. Pokoknya luar biasa lah, ibadahnya luar biasa. Iya. Nah, selama Ibu mengikuti sang suami, pernah mengalami hal apa yang Ibu rasa itu kok aneh gitu? Ya anehnya itu mungkin ya ada yang apa ya, ada yang nggak enak atau gimana karena saya juga pernah ada yang istilahnya ada yang nembak atau gimana ke penglihatan saya sekaligus nggak melihat Ke siapa? Ke Ibu? ke saya pernah. Oh gitu. Tiba-tiba jam 5 sore saya tiba-tiba nggak melihat gitu. Itu mendadak Ibu? Itu mendadak. Oh. Mendadak itu nah terus dia itu ya abah itu nggak percaya, masa sih kok nggak lihat ini katanya, lihatnya nggak kelihat pak, nggak kelihat, sampai saya nangis karena takut nggak bisa ngelihat lagi gitu. Masya Allah ya. Nah itu yang pengalaman saya itu, jadi ya saya takut gitu. Itu berapa lama? Berapa jam? Ya itu sampai yang mungkin sampai dari jam 5 sampai jam 7 malam. Beliau obatin langsung malamnya kira-kira jam 1 atau jam 2an saya melihat lagi. Jadi dari situ saya penasaran, pengen belajar gimana caranya gitu, pengen ngikutin jejaknya. Pikiran saya apa mampu apa enggak gitu, saya coba aja. Oh, jadi mulai ada ketertarikan Ya. setelah mengalami memang kejadian sakit Kejadian mendadak, ya, tidak bisa melihat. ya. Oh, dari situ jadi kita malah penasaran, Jadi ingin penasaran, tahu, ingin bisa. ingin bisa kayak apa gitu. Ingin bisanya karena mungkin karena kita sakit, ya. Karena kita sakit, tapi bukannya buat dendam, bukan buat ngebantu orang aja gitu. Ya, ya karena kita merasakan sakit, jadi kita Iya. pun jadi terketuk hatinya, saya Iya. ingin bisa mengobati orang lain. Gitu. Iya. Wah, itu luar biasa. Akhirnya dibimbing oleh sang suami. Ya akhirnya dibimbing 1 bulan, ya 1 bulan lah. Saya mengalami 1 bulan tuh nggak tidur, malam nggak tidur, tidurnya siang aja jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9 Ya. siang. Siang. Kalau malam nggak Sebentar tidur. lama, 2 jam berarti tidur. Jam Iya. 6, jam 7, jam 3, 4 jam. Ya.
jam tidur. 1 bulan itu saya 3 jam. dibimbing Jadi selama 1 bulan tidur jam 6 sampai jam 9 sampai pagi. jam 9 pagi aja. Dari jam 6 pagi Iya. sampai jam 9 pagi tidur Iya. selama 1 bulan. Iya. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau kayaknya. Nah, terus selama menjalankan itu, ibu ada yang dirasakan nggak selama menjalankan itu? Ada kejadian atau merasakan sesuatu? Enggak, yang selama itu saya itu rasanya enak aja gitu, badan fresh gitu. Adem ya. Terus dia itu nggak rewel karena dia kan masih kecil Oh, waktu itu. usia berapa saat itu ini? Oh, mungkin 1 tahun kali ya. 1 tahun. 1 tahun gitu. Lagi rewel-rewelnya 1 tahun. Iya. Tapi dia baik lagi kecilnya. Dia tuh nggak suka rewel gitu. Hmm. Ya. Jadi nggak ada kejadian melihat sesuatu atau ada yang datang? Enggak. Gitu? Enggak ada. Hmm. Ya nyantai aja pas waktunya udah ya sholat subuh dulu. Habis sholat subuh ya udah saya tidur sampai jam 9 baru bangun. Wah, luar biasa. Ternyata ibunya malah tertarik gara-gara tapi itu hikmah yang luar biasa ya. Gitu. Jadi mungkin itu sebetulnya bukan apa ya namanya. Boleh dibilang itu kebaikan ya kalau menurut saya, Bu. Iya. Kenapa? Karena dari sakitnya ibu ternyata ibu malah ingin ikut membantu orang lain, Masya Allah. Iya. Itu jalan yang sangat luar biasa. Ya kalau dendam ya jangan. Ya enggak. Justru bersyukur Saya ya. tuh, orangnya saya tuh enggak punya rasa enggak suka ada rasa dendam, ya. punya rasa dendam atau gimana. Iya, gitu. bagus. Enggak suka. Justru malah ingin mengobati orang. Gitu. Iya. Nah, selama ikut beliau, ibu pernah melihat beliau itu mengobati penyakit apa saja? Mungkin banyak ya pasti. Ya. Ingin tahu aja. Kalau lagi waktu itu ngobati orang katanya itu dia tuh kena santet katanya ya. Nah terus dia obati tuh pas lagi diobatin ada apa ya namanya kalau bahasa Indonesia tuh ulekan sama cowetnya gitu ya. Ulekan, ya. Ya datangnya dari tembok, Hmm. duduk aja langsung dijejak pakai kaki aja, langsung terbang lagi gitu. Pernah waktu itu di tempat pesolatan gitu. Di tempat zikir ya, Iya, tempat meditasi zikir kalau itu. kita. Waktu itu saya melihat itu. Oh, ibu melihat langsung, menyaksikan? Kalau saya tuh waktu itu ketakutan jadi takut saya ketimpa. Oh iya. Gitu. benar. Ya Iya, saya takut mundur ketimpa. ke belakang waktu itu. Karena kaget jadi mundur. Karena kaget saya jadi deg-degan gitu rasanya. Waduh, takut banget gitu. Takut kena sasaran gitu. Tapi dan ternyata dia keluar lagi gitu. Bisa Mungkin dihalau sama Iya, suami ya? Iya. Wah, Masya Allah. Gitu. Itu saat mengobati orang yang terkena santet? Orang yang terkena santet katanya gitu terkena ya mungkin Ya, itu itu- mungkin karena ada barang-barang begitu gitu. Itu bisa jadi betul, Bu. Kenapa? Karena bisa terlihat ya, ada coet itu, tahu nggak? Ulekan ya? Iya. Ada soalnya- ulekan. Mm. Ada ulekan yang terbang itu, ya itu udah jelas itu santet, Bu. Media. Oh gitu ya. Itu media santet gitu. Nah itu bahaya sekali ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah tapi ke ibu nggak ada kejadian-kejadian yang dirasakan setelah ikut mengobati suami gitu? Setelah itu saya pas lagi hamil ini 7 bulan. Iya. Waktu itu saya ini udah di luar 7 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan. Saya mengalami sakit perut. Sakit perut karena habis melihat tanah merah di dapur, Kang. Waktu itu Oh. melihat tanah merah di dapur. Pas saya masuk lagi jam 3. Nah, waktu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, waktu itu bulan Ramadan, pas saya masuk langsung muntah. Saya muntah. Pas muntah itu yang keluarnya itu kan ditadangin apa ya, kain. Kain ya. Nah, terus yang keluarnya itu kayak teh kasar itu Iya, kan. Iya, oh, teh yang kasar. Teh kasar itu. Dan perut sakit, terus dikasih apa ya, kasih singkong dapat marut, dikasih minum, terus keluarnya itu.
Tapi pas besoknya mau dicuci sama anaknya Abah itu, Iya. si almarhum, lalu nggak ada apa-apanya. Pernah itu yang dialami sama saya, kenanya ke saya gitu. 2 kali saya udah kena serangan itu 2 kali. Jadi ibu pernah merasakan terkena serangan balik ya. Iya, Nah, karena memang saat mengobati santet resikonya ya tadi Iya. kita yang kena. iya, Itu pasien bisa saja sembuh. iya. Nah, tapi urusan dengan kita yang mengobati itu nggak Iya, selesai. betul itu. Itu resikonya ibu ya. Iya. Makanya saya bilang luar biasa. Masya Allah, saya sangat takjub. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Itu Iya, resikonya tinggi. Nah, ini seorang istrinya loh yang bicara. Nah, loh, ada yang mau nggak jadi istri paranormal nih? Nah, loh, masih ada yang mau nggak tuh resikonya? Nah, tapi ibu nggak sempat dilarikan ke rumah sakit mungkin ya? Enggak, Ya, alhamdulillah. Kalau karena langsung baikan. sang suami itu dia penasaran, takutnya penasaran itu apa ya, kok tiba-tiba gitu. Jadi beliau itu merasa tanggung jawab, jangan dulu bawa ke rumah sakit dulu, kasih diobatin sama beliau aja dulu. Nah pas itu, keluarnya, tapi ya entah apa itu saya nggak tahu. Keluarnya karena- teh ya. Karena orang yang diobatin itu kan banyak gitu. Iya, betul. Jadi nggak tahu dari mana datangnya. Dari gitu yang mana ya. Iya. Berarti saat itu ibu udah mulai ikut membantu? Waktu itu saya belum, karena dia itu Belum. masih kecil. Masih 7 bulan ya tadi? Iya, masih umur 7 bulan. Saya kan positif kan, saya masih netein dia. Iya, iya. Gitu. Jadi belum siap gitu Belum waktu siap. itu. Baru mulai ada tertarik sedikit itu ya Iya. mungkin. Oh gitu. Nah, dia udah besar, udah 1 tahun, saya baru nerima mau diajarkan apa aja gitu. Ya, saya terima insya Setelah Allah. kejadian yang sakit mata tadi. Iya, itu. Karena mendadak tidak bisa melihat. Masya Allah. Nah, selama ibu menikah, pernah nggak, mungkin pasti pernah dong, ibu ditinggal praktek atau ditinggal untuk mengobati pasiennya oleh bapak? Pernah. Itu ada serangan nggak ke rumah tuh? Barangkali pernah mengalami? Waktu itu ya nggak ada sih, Nggak ada. cuman ya saya di rumah merasa gemetaran aja gitu, takutnya ada iya. serangan ke rumah gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada gitu. Ya bagus berarti. Mungkin nggak ada karena ibunya juga sudah siap ya, sudah berani. Iya. Mungkin karena sudah berani jadinya ya enjoy aja gitu. Paling khawatirnya, waduh ini bapak keluar nih, nengok kanan kiri nggak gitu. Sorry mas. Gitu. Ya seorang istri wajar larinya pikirannya ke sana, wajar ya. Nah, maaf bercanda ini bu. Nggak apa-apa kok. Ya. Ini udah jadi suami belum mas? Udah. Udah. Nah, berarti istrinya juga sama, Mas. Wah, ini si A lagi keluar, nengok kanan kiri nggak ya? Wah, itu wajar, seorang istri ada aja ke sana ya, Bu ya? Iya. Ya wajar. Nah, ini cukup menarik, Masya Allah, luar biasa. Dan ada yang lebih menarik. Ternyata ibu menghasilkan seorang putra ya, diberikan anugerah oleh Allah seorang Iya. putra dari beliau. Iya. Dan hingga besar dirawat, karena waktu beliau meninggal usia berapa, Bu Putra? Dia itu kelas 2 SD waktu meninggal. Oh, Bapak meninggal usia kelas 2 SD. Iya. Jadi saya menghidupkan dia sendiri gitu. Oh, pejuang. Ya berjuang semampu saya aja gitu, karena saya tuh orang nggak punya gitu. Jadi ya usaha apa aja yang penting halal gitu Pak. Iya. Nah, tapi saya dengar-dengar Bu ya. Iya. Saya dengar-dengar si AA ini Mas Jejen ya. Iya. Mas Jejen usia berapa tadi? 20? 26. 26. Mas Jejen usia 26 tahun. Tetapi sudah mulai rajin gitu, Bu. Rajin dalam arti melakukan hal-hal supranatural. Iya. Contoh misal, ternyata Mas Jejen bisa ini juga ya, bisa mijat gitu. Mijat itu kan gak semua orang bisa, Bu, itu. Ya itu karena dari ayahnya itu juga diajarkan sama saya, dipraktekan gitu. Hmm. Nah
dipraktekkan, lalu saya uraikan. Kan katanya nanti kalau ada yang minta tolong apapun siapapun itu, tolongin, jangan pamrih. Ya alhamdulillah saya jalankan gitu. Nah setelah ini udah tenaganya udah mampu istilahnya ya Kang ya. Udah besar ya. Ya. Saya turunkan, Oh, diajar, dilatih. dilatih. Tapi mau? Mau, dia mau. Oh, mau nurut tuh. Nurut. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit, ya belum semuanya sih sekarang juga mungkin. Oh gitu. Nah, karena gimana ya, itu masih arogan. Oh gitu. Arogannya Masih muda gimana ya? Iya masih muda. Mungkin belum mampu pikirannya atau gimana, nggak tahu saya. Iya. Nah, Mas Jajan sendiri merasakannya seperti apa saat diajarkan untuk membantu mengobati orang dengan cara memijat gitu? Ya kalau dari saya pribadi ya, pertama dibelajarin ya emang capek ya Kang ya. Iya capek pasti. Iya capek. Cuman ya kesininya ya biasa gitu. Udah biasa ya, tiba-tiba ya pengen aja gitu, pengen bisa aja gitu. Pengen bisa aja. Nanti kalau ada temen apa siapa gitu yang tiba-tiba, kan kadang kalau anak-anak kalau lagi nongkrong ya, ada kadang Yang Jen sakit, katanya bisa tolong pijitin apa ngurutin gitu ya. Iya betul. Ya kalau saya bisa ya Dibantu ya. dibantu gitu. Wah luar biasa. Berarti sama ini seperti ibunya ya. Tiba-tiba ingin juga ikut membantu orang. Iya. Nah itu yang disebut namanya genetik ya. Buah tidak jatuh ke atas gitu. Jatuhnya ke bawah gitu. Nah itu sebetulnya memang darah dari sang bapak aja Jen ya, kalau boleh saya jawab. Nah jadi waktu kecil ada nggak rasa mungkin sebel banget sih gue gitu, dipaksa-paksa disuruh belajar gini gitu? Ada nggak perasaan itu dalam hati saat kecil itu? Jadi waktu lagi kelas 6 SD ya. Iya. Kelas 6 SD ya pernah gitu. Kan pas kelas 6 kan bapak udah nggak ada ya. Kan bapak meninggalnya pas saya kelas 2 SD ya. Iya. Mama juga sering nganjurin, nih pelajarin ini ya. Tapi kalau sayanya belum mau gitu ya. Ya itu suka kadang-kadang suka ya kayak gitu. Kabur gitu, main gitu. Tapi kalau udah pas lagi diem ya tiba-tiba ya pengen aja sendiri gitu. Pengen. Tiba-tiba mah mana yang tadi yang mau diajarin baru gitu, saya yang minta gitu. Oh gitu. Tapi kalau lagi enak-enak main apa belajar yang lain gitu ya, belajar dari sekolahan, kalau ada yang harus diajarin tentang itu ya kadang-kadang gitu males. Nggak mau ngelawan. Itu wajar ya. Pasti ada ya, soalnya masih kecil. Tapi yang saya salut itu tetap pengaruhnya kuat. Kenapa? Karena ketika lagi sendiri baru terpikir ya. Iya, baru kepikirannya. Maksudnya bukan terpikir tapi rasanya keluar sendiri. Wah, saya ingin gitu. Itu saat kelas 6 berarti ya? Iya, kelas 6 SD. Mulainya saat kelas 6. Nah itu Masya Allah ya. Terus selain pijat tadi, nah saya tanya dulu, pijat itu diajarkan selama berapa lama dulu kira-kira? Enggak lama sih, paling cuman 1 mingguan itu. Oh 1 minggu iya. Diajarkannya tuh langsung bisa gitu, langsung bisa. Nah itu dikasih doa-doanya nggak, jampe-jampenya tuh? Doa-doanya Iya. ada. Oh dikasih juga ya. Jadi doa-doa itu adalah pendukung ya, pendukung untuk apa ya, untuk menetralisir hal-hal negatif gitu. Karena terkadang sakit badan juga bisa diakibatkan oleh gangguan jin gitu ya. Iya. Nah cara mentransfernya bisa dengan melalui sentuhan tangan gitu. Saat kita menyentuh tangan pasien tersebut, itu secara otomatis nanti energi dari doanya akan mengalir sendiri. Nah ilmu pijat itu memang dari zaman dulunya, setahu saya memang kalau kita ini di kampung memang selalu ada pendukung, yaitu amalannya ya, doanya gitu. Nah setelah bisa untuk memijat, diajarkan untuk memijat nih aja Jen, lalu
ada pikiran apa lagi tuh ke depannya? Ya, Saat itu maksudnya. Ada ingin Ya. nambah yang lain atau enggak? iya pastinya kayak gitu. Oh, Soalnya kan jadi begini ya. Dulu kan bapak saya kayak gini ya, gitu Iya. kata mama saya gitu. Nah, saya terus bertanya iya. sama mama saya tuh, Abah dulu ninggalin apa aja gitu Iya. buat nanti masa depan saya gitu. Maksudnya Iya. buat ya pengen seperti bapak aja gitu. Maksudnya kok bisa ya nolongin orang dengan cara ini gitu ya. Iya, iya. Jadi ya saya juga pengen gitu. Pengen. Iya, masa ngurut diajarin ya, Iya, yang lain enggak? yang lainnya enggak Oh, gitu. berarti mulai ada rasa Iya. ketertarikan lebih dalam. Nah, sempat berpikir emang bisa orang ditiupin gitu sembuh gitu. Sempat ada mikir ke situ kan? Soalnya saat itu kan masih muda ya. Masih ABG gitu. Iya. Kok bisa gitu, cuman dikasih air kok bisa dipakai ngobatin gitu. Ada pikiran-pikiran ke arah sana. Ada sih, ada pikiran ke situ. Ya, anehnya dari situ kan. Oh, gitu. Makanya saya pengen tahu kok bisa ya cuman dikasih Iya. air doang bisa sembuh gitu. Oh, gitu. Dan setelah saya tahu dan minta tahu pengen diajarin, Iya. yaitu di balik air itu doanya itu banyak Kang. Oh, luar biasa. Terus dari situ mulai ingin Iya, dari fokus. situ mulai Hmm. pengen fokus sedikit-sedikit lah gitu. Akhirnya Akhirnya ya sekarang ya diberi berapa sudah ya menjalankan? sudah menjalankan, cuman ya belum semua. belum semua ya. Ya. Nah, sudah menjalankan amalan maksudnya. Iya, Sudah diberikan oleh oleh mama. mama. Iya, iya, iya. Nah, berarti setelah ilmu memijat itu selesai, ternyata ditambah lagi. Nah, setelah ditambah nih, gitu. Setelah ditambah, saat prosesnya itu ada pengalaman nggak saat proses untuk memperdalam tadi diberikan apa? 2 tadi ya? Nah, Pernah ya gini, eh, kan waktu itu lagi di rumah ya. sambil minum ibu. Ya, ya, terima Pas kasih. itu diajarin, katanya nih yang ini dulu bacainnya. Iya. Nah ya pas dibelajarin satu malam ya, satu malam itu lancar dari Satu malam. pagi sampai pagi lagi itu. Iya. Nggak tidur, nggak makan dari pagi jam 6 pagi nih Iya. sampai besok jam 6 pagi lagi. Nggak makan. Iya, dipelajarin. Setelah bisa, Mm-mm. nah setelah itu udah lancar, Iya. ditimpa yang kesatunya Iya. langsung muntah-muntah itu. Oh, gitu. Muntah-muntah cuman nggak keluar apa-apa. Heeh. Nah dan setelah di situ ya sampai sekarang gitu ya, kalau lewat ke tempat yang agak-agak ya kalau di Ada penghuninya mungkin ya gitu mungkin ya. ya di tempat-tempat gitu tiba-tiba Mm-mm. kok kayak ada apa gitu. Oh, Kayak jadi ada merasakan. apa, iya kayak merasakan gitu. Ya, 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 ya. Itu di usia berapa saat itu ya? Kira-kira Itu ada 20 enggak? pas 18-an. Oh, 18. Iya, luar pas biasa. 18 tahun. Nah, itu namanya mati geni ya, yang tadi disebutkan dari ini sampai ke malam nggak makan lagi. Itu namanya mati geni. Iya, nggak Gitu. nggak makan, nggak tidur. Nggak makan nggak tidur. Saya dulu ngalamin 7 hari, 3 hari 7 hari sampai tepar nggak bisa bangun. Nah, itu masa muda saya sama, Iya. gitu. Jadi nggak ada yang instan intinya. Ini soalnya banyak yang berpikir belajar ilmu itu simsalabim, enggak. Gampang ya. Nah, saya 7 hari ngalamin, 3 hari ngalamin sampai pingsan karena apa? Karena darahnya 60 aja kurang. Gitu, 60 aja kurang. Sama nggak makan nasi ya Kang ya. Iya, nggak boleh buka. Nggak boleh buka sama sekali. Boleh itu hanya air 1 teguk, itu pun kalau sudah 3 hari. Gitu. Nah, makanya saya sampai tepar, darah nggak 60 aja nggak ada gitu. Itu pengalaman ya. Nah, terus sampai saat ini suka ada merasakan sesuatu saat berjalan ke tempat-tempat angker atau ke hutan atau kemana gitu. Iya, masih seperti itu. Itu rasanya gimana itu Ajejen? Apakah merasakan suatu getaran atau memang tiba-tiba merasa aja gitu? Ya kalau ibaratkan ya jalan nih Ya. ke sana ibaratkan. Jalan ke kebun. Heeh, tiba-tiba di mata tuh
Oh, ada sekelebat. Terus tiba-tiba ada yang kayak ngeliatin saya gitu. Ya, Ada ya. yang merhatiin terus. Terus Iya. tiba-tiba nanti tangan dingin sebelah. Ya. Ya gitu. Itu Keseringannya tuh kayak gitu. itu namanya indra. Kalau zaman sekarang biasa zaman kerennya disebutnya indra keenam. Ya, itu indra keenam Mas Jajan itu sudah aktif berarti. Sudah aktif tetapi belum full ya. Tapi kadang suka kelihatan itu Kang. Kelihatan gimana? Ya yang bentuknya itu Mm-mm. kadang suka, wah itu apa ya? Mm. Kok kayak gitu ya? Emang kelihatan mah katanya. Ya kelihatan lah kayak gitu. Oh, ibu juga suka melihat. Melihat itu mah suka melihat jelas gitu. Oh, ya ya ya, ya, genetik dari kedua belah pihak ini kuat ini. Wah, Jadi kayaknya itu ibu sama anak itu sama penglihatan itu Kang. iya. Nah, saya tanya lagi ke sini. Nah, setelah mengalami tadi proses ya, memperdalam ilmu, pernah dipakai membantu untuk keperluan masyarakat nggak? Pernah Kang. Nah, keperluan apa? Jadi kalau di kampung sini kan ya, kebanyakan kan kalau yang mau hajatan tuh, Iya, ya. kalau bahasanya kan mupuhunan. Mupuhunan, Ya ya. bahasanya tuh yang suka Iya, ada iya. pohon-pohon di depan rumah tuh ya kalau mau Iya, hajatan. iya, betul. Ya gitu seringnya. Kadang yang nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang manggil, ya, katanya besok mau puhunan di saya ya gitu. Itu Jagain yang hajat Iya. maksudnya. Iya. itu selama 1 minggu itu tiap yang mau hajatan. Selama 1 minggu jadi kita yang kontrol. Iya. Nah, ini pawang berarti. Pawang hajatan. Kalau zaman sekarang disebutnya pawang hajat gitu. Nah, jadi itu memang cara seperti itu dari zaman dulu ya, memang sudah ada. Ya, Termasuk jadi kalau sampai saat ini masih ada gitu. Nah, tetapi sampai saat ini sudah jarang yang menguasai kemampuan itu. Nah, jadi ini ada generasi penerus harus kita dukung ya, agar terus tetap ada ya Mas Ejen. Iya. Karena itu susah loh. Gitu, itu susah. Kenapa? Itu termasuk jadi menjaga goah nggak? Iya. Iya, Itu termasuk. termasuk. Nah, yang saya tahu ya, mupuhunan itu plus nanti jadi bapak goah ya. itu peribahasa orang sini, peribahasa orang sini. Nah, saya bantu jelaskan dulu ke pemirsa. Yang disebut pawang hajat itu ya, kalau zaman sekarang pawang hajat gitu. Kalau dulu nggak ada istilah pawang. Intinya membantu orang yang hajatan gitu agar lancar, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, itu aja. Nah, jadi kenapa bisa ada supranaturalis yang untuk menghandle hajatan? Karena saat hajatan itu terkadang banyak kejadian-kejadian yang di luar logika. Misal pengantinnya kerasukan kabur gitu. Itu sering ya Iya. terjadi seperti itu kalau di kampung. Tiba-tiba pengantinnya oleng nggak jelas, itu ada. Tiba-tiba pingsan nggak jelas, itu ada. Nah, setelah itu makanya zaman dulu diadakanlah saat hajatan itu ada yang mengontrol, ada yang menghandle. Nah, dan itu tidak mudah ya. Nah, ini semudah ini sudah menghandle orang-orang yang hajatan. Luar biasa. Dan ini termasuk biasanya harus menguasai amalan untuk apa ya? Untuk memindahkan hujan, menetralisir hujan. Iya. Biasanya harus menguasai ke arah situ. Sudah diberikan belum? Kalau itu belum. Belum. Iya. Nah, berarti harus, Bu, ini. Gimana? Ini sudah siap kayaknya, soalnya udah menikah, Bu. Iya, tapi waktu itu udah saya ajarkan, katanya itu belum mampu sampai dia malah sakit. Oh, malah sakit. Iya. Itu berapa lama yang lalu? Ya 2 bulanan Oh, 2 bulan lalu. bulanan mungkin. baru. Katanya sih belum mampu atau gimana menjalankannya karena Hmm. dawamnya itu terlalu panjang mungkin gitu. Hmm. Tinggal 1 lagi padahal. Itu maksudnya apa nih? Dawamnya terlalu panjang. Ini malas atau enggak mau ini? Malas atau enggak mampu ini? Coba jawab jujur nih di sini. Ya Malas ngapalin atau emang enggak mampu nih? Gimana nih? Terus ngepalin kayaknya tuh Kang. waktu ya Kang, waktu Oh, ya waktu. intinya. Iya. Oh iya, berarti intinya waktu. Iya, Nah, waktu lah. waktu yang jadi korban. Padahal males kayaknya nih. Oh gitu ya. Iya, soalnya ketika kita berbicara
membantu orang yang punya keperluan hajat ya, biasanya memang harus semuanya satu paket. Iya. Iya, Berikut kita bukan bukan menghentikan hujan, bukan. bukan. Kalau hujan nggak bisa dihentikan, tetapi meminta berdoa untuk mengalih dulu, Iya. pindah dulu gitu. Misal geser dulu ke desa mana. Nah, nanti kalau sudah selesai biasanya akan kembali geser lagi ke desa itu. Nah, percaya nggak percaya memang seperti itu. Ya. Percaya nggak percaya memang seperti itu dari zaman dulu sudah turun temurun. Ada ya, Kang. Memang ada kalau bagi kita, tapi nggak tahu bagi orang lain kan ada yang nggak percaya. Nah, itu ya satu. Dan pernah nggak saat menghandle orang yang hajatan itu tiba-tiba ada yang kerasukan gitu? Pernah, Kang. Nah, biasanya sering ada itu. Pernah itu waktu di tetangga desa ya, di desa, boleh Ya, disebutkan nggak desanya? usah. Wah, di tetangga desa ya, Ya. pernah. Mm-mm. Jadi pas waktu itu kan udah saya omongin ya, Iya. itu persyaratannya kurang satu kata Oh, saya ya. iya. Syarat-syaratnya tuh kan pakai syarat-syaratnya di situ. Iya, betul. Udah disebutin sama saya, ini kurang satu. Yang punya hajatnya tuh ngotot, katanya udah nggak usah, katanya gitu, udah itu aja cukup gitu. Nah terus saya balik lagi ngomong, ya udah kalau nanti ada apa-apa saya nggak bakal tanggung jawab, kata saya gitu. Iya. Ya, pas abis itu pas sorenya tiba-tiba hujan ya, hujan gede banget. Wah, iya. Hujan gede banget dan tiba-tiba ada saudaranya satu tiba-tiba ya gitu kerasukan ngamuk-ngamuk kesana kemari. Ya udah langsung dipanggilin ustadz ya, habis itu baru reda orang yang lagi ngamuk-ngamuknya itu. Oh gitu. Iya. Kenapa emang belum diajarin untuk mengobati orang kerasukan? Ya waktu itu Kok harus saya panggil orang lain gitu maksudnya? bukan panggil ya, kebetulan Pak Ustadz lagi di situ. Oh, kebetulan ada. Iya, yang punya rumahnya tuh, yang punya hajatnya tuh, Iya. langsung manggil ke Ustadz itu. Kebetulan lagi ada di situ Pak Ustadznya. Iya. Tapi sudah pernah belajar belum untuk menghandle yang kerasukan gitu? Ya, alhamdulillah udah, cuman masih setengah-setengah, belum full semua tuh. Belum full. Iya. Kenapa? Maksudnya belum full gimana nih? Soalnya pernah nyobain ya, Iya. pernah nyobain saya. Ya gitu, yang tadi diceritain. Pas saya nolongin orang, dan tiba-tiba pas habis pulang ya, nyampe rumah, tiba-tiba perut tuh panas banget ya, panas. Terus tiba-tiba muntah-muntah sampai rumah, padahal nggak habis makan apa-apa itu. Dan terus pas dinetralisir ya sama mama saya, katanya gitu ya, ada yang ngisengin katanya. Oh iya. Iya. Nah, ini pernah tadi selama memproses wirid saat itu ya, waktu belajar itu ada kejadian aneh nggak, penampakan atau apa gitu? Ya kalau penampakan sih yang nggak ada ya, tapi kalau suara-suara gitu banyak kan. Oh, banyak suara-suara. Iya, banyak suara-suara yang apalagi yang ngetawain. Yang ngetawain. Iya. Ngetawain apa? Karena apa tuh? Ya nggak tahu, karena saya lagi wiridan aja mungkin ngetawain. Ini anak kecil ngapain? Ngetawain. Jadi banyak bisikan-bisikan. Iya, banyak bisikan-bisikan kayak gitu. Tapi bisikan itu hanya berlaku saat membacakan itu atau Iya, Kang. atau selalu ada selama itu? Pas belajar aja, pas malam-malamnya aja paling. Malamnya aja. Siangnya nggak ada. Siangnya nggak ada. Setelah itu ada nggak? Setelah selesai Nggak ada. nggak ada. Iya. Oh, bagus itu berarti ya. Itu bagus, kontrolnya bagus. Luar biasa. Udah pengalamannya udah kemana-mana, ini usia 26. Jadi teringat kisah muda saya dulu. Usia 26 disuruh ada yang hajatan nih, anggapan gitu. Anggapan itu ada keramaian. Iya. Oh, lalu ini nih biar nggak hujan gitu. Itu pengalaman seru itu. Tantangan ya. Jarang anak muda yang memang mau ya, jarang. Nah, saat ini gimana? Ingin menambah lagi nggak pengalamannya? Ya pengen sih.
pengen nambah mah yang penting. Yang penting gini lah, nggak sampai salah jalur aja gitu Kang. Salah jalur. Iya. Kalau salah jalur sih, kalau saya rasa nggak akan ya. Kalau selama itu niatnya untuk membantu orang, mengobati orang, biasanya ilmu baik. Gitu. Iya. Gitu. Itu ilmu baik. Kalau salah jalur itu biasanya kalau larinya meminta sesuatu ke, misalkan, oh di sini nih ada tempat jin bersarang, nah kita minta bantuan, ya itu salah jalur. Gitu. Menurut saya salah jalur. Kenapa? Karena kalau agama kita Muslim, ya cukup berdoa saja gitu. Jangan lari ke tempat yang dihuni oleh siluman terus kita bekerja sama. Nah, nanti minta imbalan dia. Gitu, dia minta imbalan sama dengan pesugihan. Cuman kalau pesugihan kan meminta harta. Nah, kalau ini kita minta tolong bantuin tuh obatin orang itu. Ya sama aja itu seperti Sama orang apa bohong ya, Kang ya. iya. Nah, kalau mengamalkan bacaan, ilmu, amalan di rumah itu masih jalur yang bagus ya. Gitu. Jalur yang bagus pokoknya tidak ada suatu pertukaran ya, atau bisa dibilang itu tumbal. Itu sudah bagus. Nah, selama ini kan sudah bagus. Nah, sekarang saat sudah nikah, terakhir praktek membantu masyarakat apa tuh? Terakhir Atau setelah menikah sudah berapa kali? Setelah menikah ini. setelah menikah ya sering juga sih, cuman sering. paling ya nggak tahu ya, saya juga suka heran ya. Iya. Tiba-tiba ada orang yang ke rumah, Iya. tiba-tiba ada orang yang ke rumah katanya, Jen, ini tolong dong ponakan saya lagi panas katanya, Iya. tolong diliatin ke rumah. Iya. Ya udah, bisa itu langsung ke rumahnya dan ngecek anaknya. Ya udah, saya kasih air aja, air yang dikasih doa-doa itu udah. Lalu sembuh. Ya alhamdulillah, berkat ya kita kan sama aja ya mintanya sama yang di atas ya, Iya. berkat doa gitu Akhirnya sembuh. akhirnya sembuh gitu. Nah, biasanya kalau udah sembuh gitu nanti nambah lagi lah. Nambah lagi pasien maksudnya. Karena biasanya dari mulut ke mulut ya. Biasa dari mulut ke mulut. Terus ada juga yang temen ya, itu sakit gigi udah 3 hari ya. Sakit gigi 3 hari. Iya, 3 hari. Ya, Pas enggak. kebetulan saya tahu ya obatnya. Iya. Nah, bukan obat dari warung-warung apa dari apotek gitu ya. Iya. Pernah kan saya juga ada diajarin lah gitu dulu, diajarin amalannya buat orang sakit gigi ya. Ada, dan terus saya bacain, dipakai, dan alhamdulillah sorenya langsung sembuh. Wah, luar biasa. Terus sambil diceramahin. Mas, sikat gigi gitu. Karena biasanya malah sikat gigi tuh orang biasanya. Makan sehari 5 kali, sikat gigi 5 bulan sekali. Nih hati-hati nih, bapak-bapak yang suka malas sakit gigi, malas sikat gigi itu bapak-bapak nih. Nah, saya kembali ke ibu dulu ya, Mas Jejen ya. Iya. Nah, terus ibu setelah bapak meninggal ya, setelah sang suami meninggal, apakah ibu menjalankan maksudnya masih tetap mempertahankan kewajiban sang suami untuk membantu orang lain maksudnya? Masih sampai masih. sekarang masih. Oh, Masya Allah, sampai saat ini masih. Iya. Berarti sampai saat ini kalau ada yang membutuhkan tetap Tetap dikerjakan. dikerjakan karena itu amanat, Kang. Kalau enggak saya kerjakan, takutnya gimana yang ngasih amanat itu gitu kan. Oh iya. Takutnya takut ya, mungkin kan kalau orang yang udah nggak ada kan katanya lebih awas daripada kita ya, Kang ya. Iya. Ya kalau nggak saya jalankan ya takut sayanya gitu, karena itu amanah. Iya. Amanah itu ya saya tanggung jawab ke amanahnya gitu. Ya, saya jalankan. Ada yang manggil ngurut. Oh gitu Ya ya. ada yang apa aja lah, Kak. Ya dipanggil kalau ya itu Ngurut gitu ya. Nah. yang lihat orang sakit atau gimana
gini. Sakit apa aja yang pernah diobati saat ini? Waktu itu saya ngobatin orang Suganangan ya Kang ya. Ya semudah inilah. Iya. Ya waktu itu dia tuh kayak linglung gitu Kang. Oh iya, iya. Kayak linglung itu pas saya suruh bawa ke rumah dia nggak mau katanya, karena dia katanya ketakutan itu. Ya pas saya lihat ke rumahnya ya kayak gimana ya, penglihatannya kayak kabur gitu. Oh pas saya lihat-lihat katanya dia tuh abis tidur lagi ngangon kerbau, abis tidur di hutan katanya. Oh, habis tidur di hutan. Habis tidur di hutan ngangon kebo. Di hutan ngangon kerbau, dan kerbaunya tuh kabur nggak ada kemana gitu. Karena dia tidur gitu. Iya. Pas bangunnya dia kayak orang stres gitu. Pas keluarganya minta tolong, nggak tahu entah dari mana, tahu sama saya juga nggak tahu waktu itu. Tiba-tiba manggil saya, ya saya jalankan, ya insya Allah. Nah terus saya nyobain ya minta sebisanya saya mendoakan gitu, minta sama Allah. Dan pada akhirnya waktu itu ya alhamdulillah sembuh, normal kembali sampai dia sekarang bisa bekerja. Ya baguslah sekarang kerjanya gitu. Waktu itu teh. Itu berarti mungkin terkena jin di hutan itu ya? Iya. Nah itu ibu merasakan sesuatu nggak saat ngobatin ini? Waktu itu ya saya juga ada firasat atau alamat gitu? Kayaknya orang itu di sono ya. Oh, jadi iya, saya tuh suka melihat gimana ya, tiba-tiba suka orang itu kayaknya di sana ya. Oh sukmanya itu. Iya kayaknya. Oh ya udah kalau gitu mah insya Allah saya bantu, dan saya istilahnya saya tarik gitu. Iya. Ya kata orang mah katanya dikumpulin sukma, ya. Sukmanya. Ya sukmanya ada yang tertinggal di sana. Ya, sukmanya yang tertinggal. Ya alhamdulillah sampai normal kembali gitu. Nah, penglihatannya tajam juga ibu. Nah terus kalau di hajatan gimana? Menghandle juga? Ya kalau di hajatan itu waktu itu masih menghandle juga? Masih. Dan waktu itu di Sukadana nganggap wayang golek. Wayang golek? Itu iya yang hajatan itu. Biasanya kalau ada wayang golek tuh hujan gede banget di wilayah sini. Ya waktu itu ya kalau di wilayah sini emang katanya sih nggak boleh katanya Kang ya. Iya. Tapi itu di Sukadana waktu itu. Iya. Ya saya katanya, loh kenapa kok tiba-tiba manggil saya gitu, kata siapa lah, dulu kan katanya saya udah pernah ke rumahnya Abah Surya katanya gitu. Iya. Oh gitu, ya udah insya Allah gitu. Ya ini juga waktu itu belum menikah saya, tapi udah saya ajarkan. Waktu itu ayo Jen bantu mama gitu. Kalau saya lagi keluar tempat lain dia aja yang menghandle. Iya. Kalau sorenya gitu kan suka dikontrol gitu, tiap sore gitu. Ya waktu itu pas jam maghrib ya, habis maghrib apa ya, habis maghrib kayaknya aku mau hujan, gelap banget kayaknya tuh, mau gelap banget. Iya. Aduh saya gimana ya, ya Allah saya minta sama Allah jangan sampai diturunin dulu, pinjam dulu gitu maksudnya ya. Iya. Sama Allah pinjam dulu. Ya saya berdoa kepada Allah, ya alhamdulillah dikabul gitu. Akhirnya nggak turun tuh? Akhirnya nggak turun. Apa turun sedikit? Enggak. Oh enggak sama sekali. Kayaknya terbang ke bawah angin gitu. Iya. Nah jadi memang itu dihandle-nya oleh angin, memang dihandle-nya oleh angin. Iya. Berarti kalau boleh dibilang itu ilmu angin sebetulnya. Jadi menghalau mendung ya. Iya. Bukan hujan yang diberhentikan sebetulnya, mendung itu ditiup oleh angin. Iya. Nah anginnya datang dari mana ya nggak tahu. Karena tugas kita hanya berdoa, meminta saja. Meminta kepada Allah. Nah. Karena saya menjalankan itu di di hati saya tuh yang paling dalam tuh
ikhlas seikhlas-ikhlasnya gitu. Iya, betul. Saya nggak suka punya ganjalan apapun. Mm-mm. Nah sekarang juga saya datang ke sini, katanya gini, oke siap, Heeh. insya Allah saya jawab. Nah, terus Dengan kan ini keikhlasan gitu. anak ibu kan sudah mulai praktek nih, Ya. sudah suka membantu. Itu punya rasa was-was nggak? Khawatir, was-was gitu? Ya kadang kala was-was, takut dia nggak mampu, tapi ya insya Iya. Allah kalau dia nggak mampu dia suka manggil mamahnya gitu mah. Iya. Kok ini gini ya? Antar sama mama aja. Ya udah, saya pergi gitu. Oh iya. Jadi ya kalau dia masih punya rasa takut, manggil saya ke rumah datang. "Ma, kok ini begini ya? Takut, masih takut tuh." Ya udah, saya pergi aja gitu. Nah, berarti rasa khawatir tetap ada. Tetap ada karena Ya seorang saya ibu. punya anak nggak banyak gitu, Iya, cuman- seorang ibu ya Iya, wajar. gitu. Terhadap anaknya pasti Ya sayang. walaupun dia sekarang udah punya istri gitu kan, tapi ya namanya seorang ibu ya kan ya. Iya, Gitu. tetap kepada anaknya itu nggak putus. Nah, Iya. tetapi anak kepada orang tua belum tentu. Nah, ini yang Iya. jadi PR kita bersama. Iya. Ya. Seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya itu sampai akhir hayat selalu menyayangi dan selalu ingat. Iya. Nah, yang menjadi PR itu kita sebagai anak mau sampai kapan menyayangi orang tua kita? Biasanya hanya sebatas pernikahan. Setelah menikah, apakah kalian ingat terhadap orang tua kalian? Nah, coba dipikirkan baik-baik. Nah, ini banyak PR soalnya masyarakat ini. Iya. Nah, jadi Bu, saya ingin tahu amanat terakhir dari Bapak itu barangkali ada yang diucapkan oleh Bapak. Amanat terakhir sebelum meninggal. Ya amanat terakhir nitip putranya, dan kedua saya harus bisa menjaga diri saya gitu, itu aja. Harus bisa jaga diri sendiri katanya. Terus nomor 1 anaknya, nomor 2 Membimbing. dan kan dia selalu manggilnya Nok aja karena dia sudah umur gitu mungkin ya. Iya. Manggil, katanya, "Nok, kamu kalau bapak udah nggak ada harus bisa jaga diri." Nah, iya. Udah itu aja, sama anaknya aja yang di pesan terakhir itu. Nggak ada wasiat lain-lain tadi tentang keilmuan, Ya itu termasuk katanya keilmuan. nanti kalau udah dewasa ya ini suruh diturun-turunin buat masa depan katanya. Iya. Abah mah nggak bisa ngebahanin apa harta benda karena enggak punya gitu ya Kang ya. Iya. Ya ini mah hanya sehelai apa Kertas, primbon ya? aja gitu. Iya. Buat Sehelai masa depan, kertas. buat bekal katanya. Cuman itu aja buat bekal. Gitu, enggak pesan apa-apa lagi. Alhamdulillah, berarti ya memang sesuatu yang berharga itu adalah ilmu ya. Iya. Ya, terkadang ini juga kembali kepada anak-anak kita nih, kepada kita ya sebagai anak. Terkadang yang dilihat itu adalah warisan, tetapi jika kalian tahu, sebetulnya bukan warisan yang sangat berharga itu, tetapi ilmu dan pengalaman dari orang tua kita. Iya betul. Kenapa? Karena kita belum pernah mengalami yang dialami oleh orang tua. Kenapa? Karena kita baru akan mengalami. Setelah orang tua meninggal, setelah orang tuamu mati, maka kamu yang akan mengalami semua kejadian yang pernah dialami oleh orang tuamu. Kejadian apa? Kejadian tentang hidup. Nah, makanya kalian selama orang tua kalian ada, terus gali ilmunya, ambil ilmunya. Karena itu akan jadi tongkat untuk berpijak selama kalian hidup nanti. Iya betul. Nah, dan jangan lupa sayangi orang tua kalian selagi masih ada. Gitu. Karena kalau sudah tidak ada mau menyayangi apa? Nah, dan rasakan setelah kalian sekarang punya anak, ketika anak nakalnya minta ampun seperti apa rasanya. Nah, orang tua kalian pun sama, orang tua kita sama. Apalagi rewel ya, saat kecil rewel, bawel, minta jajan kemana-mana, duit nggak ada, pusing. Nah, sekalian kalian merasakan sekarang pusingnya saat anak minta jajan, pusingnya saat anak mau masuk sekolah, pusingnya saat anak ingin naik sekolah, pindah sekolah, butuh biaya, butuh apa.
Pusing kan? Nah, orang tua kalian pun sama pusing. Nah, maka dari itu sayangi orang tua kalian selagi ada. Ya. Selama kalian masih bisa bergerak, sayangi orang tua kalian. Gitu, karena tidak ada waktu yang bisa diulang setelah meninggal. Dan ingat, kita sama akan menjadi orang tua. Nah, saat anak kita tidak sayang terhadap kita, di situ rasa sakit hatinya luar biasa, men. Bro, gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu. Nah, jadi selama kita masih bernapas, sayangi orang tua kalian karena kalian pun ingin disayang oleh anak kalian nanti. Itu pasti. Nah, itu saja mungkin. Ibu terima kasih banyak ya Iya, sudah hadir. sama-sama. Terima Saya kasih juga minta banyak. Maaf ya Kang ya, yang sebesar-besarnya. Dimaafkan, saya yang minta maaf merepotkan. Terima kasih banyak. Ya, Mas Jajan juga terima kasih ya. ya. Terus berjuang dan berkarya ya. Berkarya. Kenapa? Karena di dunia supranatural pun tetap berkarya. Disebutnya berkarya dengan menambah pengalaman kita, menambah kemampuan kita di bidang supranatural, itu termasuk karya. Nah, tambah terus karyanya. Gitu. Dan harus lebih yakin. Ya. Aku yakin ya. Tambah lagi ilmunya. Mumpung masih muda, 26 tahun nih, udah jadi pawang. Wah. Ya udah, kita doakan aja Jen biar tambah maju ya, Ya. dalam dunia supranaturalnya, dan ibu juga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Ya. podcast berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.